Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadir Maulana Lutfi dan teman saya ini Sanakia, saat ini Mahabibi sendiri. kami dari SMK Negeri 2 Padang Panjang akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik dan nirkabel. Pengalamatan dasar jaringan komputer. IP address adalah alamat logika yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP, di mana protokol TCP atau IP digunakan untuk meneruskan paket informasi dalam jaringan LAN, MAN, WAN, dan Internet. Atau lebih singkatnya, IP address adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang terdapat di dalam jaringan. Jenis-jenis versi pengalamatan jaringan. Saat ini ada dua versi IP address, yaitu IP address versi 4 menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 oktet desimal dan dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan pada sampai saat ini. IP versi 6. IP versi 6 ini menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IP versi 6 alamat 128 bit akan dibagi dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan hexadesimal berukuran 4 digit. Poin yang ketiga, jenis-jenis topologi jaringan komputer serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan topologi ring diantaranya daya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting dengan jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data jika salah satu koneksi pada jaringan terputus. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node, kalian dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan UBNC. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu yang pertama, penambahan kalian atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus diantaranya yaitu yang pertama, sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit dikembangkan. Yang ketiga, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Poin yang ketiga, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk LAN yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya yaitu yang pertama, bandwidth limitnya sangat besar. Dua, security pada data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jaringan pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh diantaranya yaitu yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang ketiga, instalasinya sangat rumit.
Keempat, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star diantaranya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer kalian bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang keempat, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star diantaranya yaitu yang pertama, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Kelebihan topologi tree diantaranya yaitu yang pertama, dapat mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengotoran data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya yaitu yang pertama, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, menggunakan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang keempat, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. 6. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu yang pertama, biaya instalasinya sangat murah. Yang kedua, proses instalasinya mudah. Yang ketiga, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu sangat sulit dikembangkan. Yang kedua, security dalam topologi ini sering bermasalah. Yang ketiga, proses troubleshooting termasuk rumit. 7. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear diantaranya yaitu mudah. Yang pertama, mudah dikembangkan. Yang kedua, menggunakan kabel sedikit. Yang ketiga, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Yang keempat, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear diantaranya yaitu satu, kepadatan trafik dan data cukup tinggi. Yang kedua, keamanan data tidak terjamin. 8. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dalam membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid diantaranya itu yang pertama, bersifat fleksibel. Yang kedua, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid diantaranya yaitu yang pertama, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Yang ketiga, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Yang keempat, satu, LAN, Local Area Network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dan dengan mengucapkan wilayah lokal dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer, seperti menggunakan UTP, hub, switch, router dan lainnya. Sebagai contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. 2. Aman, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN disebut Metro Area
area network karena jenis jaringan komputer WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk dapat membuat suatu jaringan WAN biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya seperti jaringan dinas antar kota atau wilayah dan juga jaringan modern yang saling berhubungan antar kota. 3. WAN Video Area Network. Video Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN bisa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN ini terdiri dari sebagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari jenis jaringan komputer WAN. Jaringan komputer WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menanamkan di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. Global Area Network. Global Area Network adalah skala besar WAN dan diimplementasikan secara global atau dunia. Jaringan ini bisa digunakan juga dengan istilah internet karena dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Total jaringan terdiri dari sejumlah besar sub-jaringan dengan sebagai besar konvertivasi antara jaringan dilakukan dengan menggunakan jaringan kabel. Untuk menghubungkannya maka dibangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun di dasar laut. 5. Internet. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia karena internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara mendunia sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan berpaduan antara berbagai jenis jaringan komputer beserta topologi dan tipe jaringan yang saling menghubungkan satu sama lain. Sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.